sesi kedua ini ISB akan memperkenalkan produk baru hasil pengembangan ISB yang disupport oleh akademisi dari UGM. Produk yang dimaksud adalah cold mill simulator yang kami beri nama iSimulator. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini, ya iSimulator sudah punya simbol baru. iSimulator itu singkatan dari ISB, Simulator Experiences. Jadi I-nya ini adalah ISB, Simulator Export Experiences. Nah, produk ini adalah produk baru dari ISB yang kami kembangkan lebih dari 6 bulan ini, mulai dari nol sehingga sampai ke masa validasi. Produk ini sudah divalidasi dan nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Pak Fardi Rosid. Kita tahu bahwa pengoperasian cold mill itu mempertimbangkan banyak hal. Ya, salah satu di antaranya adalah kemungkinan terjadinya kebakaran. Hal yang sama tidak akan terjadi dan mungkin tidak akan pernah terjadi di cold atau di mill-mill yang lain, ya, seperti raw mill, finish mill. Tapi ini mungkin terjadi di cold mill. Dan hampir pasti sejauh pengalaman saya, di semua industri yang menggunakan cold mill, pernah paling tidak satu kali terjadi kebakaran. Nah tentu ini sudah bukan suatu yang dianggap ringan, kebakaran yang terjadi di cold mill. Untuk menghindari itu, maka salah satu cara untuk mengatasi adalah menggunakan simulator cold mill. Jadi dengan simulator cold mill ini menjadikan calon operator lebih mudah untuk mengoperasikan cold mill karena mereka sudah mencobanya dulu di simulator ini. Dengan simulator, maka calon operator akan mendapatkan pengetahuan, pengalaman mengoperasikan cold mill sebelum yang bersangkutan benar-benar terjun mengoperasikan cold mill tersebut yang sebenarnya, dengan cold mill yang sebenarnya. UGM yang dimaksud adalah Dr. Awang Nur Indrawardana. Terima kasih Pak Awang yang sudah yang saya lihat bergabung juga hari ini. Beliau juga pernah bergabung dengan ISB pada awal tahun 2001 sebelum melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang S3, dan setelah itu karena lebih cocok untuk menjadi akademisi maka beliau melanjutkan pekerjaannya di UGM sebagai staf pengajar. Nah, beliau ini menerapkan dasar-dasar pemrograman untuk kita kembangkan ini, cold mill simulator yang kita kembangkan ini. Sedangkan secara detail, simulator ini dikerjakan oleh mantan mahasiswa beliau, yaitu Wildan Fatur Rahman yang sekarang sudah bergabung dengan ISB. Dengan pengawasan ketat dari senior advisor ISB, Bapak Dr. Priyadi Setio Darmanto, tentu dibantu dengan beberapa senior engineer dari ISB. Simulator cold mill ini mendapat bantuan dalam mendapatkan data untuk mengolah data. Ini dapat bantuan dari Semen Padang atas izin dari Direktur Produksi Semen Padang, Bapak Insinyur Firdaus Kewi MM, dan dukungan lapangan oleh Bapak Atmartin STMM. Terima kasih Pak Firdaus Kewi dan Pak Atmartin. Saya lihat tadi Pak Atmartin bergabung dengan kita. Terima kasih lagi Pak Atmartin. Selaku Pak Atmartin selaku Senior Manager Plant Operation. Dan juga ucapan terima kasih tidak lupa kami sampaikan juga dengan rekan-rekan staf dan operator cold mill di Semen Padang. Seperti sudah saya sampaikan tadi, simulator ini sudah kami validasi dan perbedaan antara hasil simulator dan hasil existing ini cukup kecil dan dapat diterima. Sebetulnya cold mill simulator ini bukan tujuan akhir kami dalam membuat simulator. Karena tujuan akhir kami sudah kami sampaikan di depan adalah kiln operation.
atau kiln operator, kiln simulator, sorry. Di dalam kiln sistem itu tentu ada cold mill, maka kita menggunakan cold mill dulu sebagai salah satu simulator yang kita kembangkan. Tujuan utamanya adalah dengan mengembangkan simulator cold mill ini bukan hanya pabrik semen yang bisa memanfaatkan kemampuannya. Seperti saya sebutkan tadi, industri lain juga menggunakan cold mill, seperti dari industri nikel, industri batu kapur, bahkan pembangkit listrik tenaga uap juga menggunakan cold mill sebagai alat untuk mengolah coal menjadi fine coal. Ya, kita ambil ini dulu, tetapi ini bukan sebagai tujuan akhir kami dalam membuat simulator. Baik, sebelum memasuki presentasi detail tentang simulator coal mill yang akan disampaikan oleh Pak Fardi Rosid, perlu saya ingatkan kembali bahwa kami sudah mengirimkan link pertanyaan untuk sesi kedua ini, dan silakan bawa cek bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang tertarik untuk bertanya, silakan tuliskan pertanyaan di Google Form tersebut. Dan seperti biasa, link Google Form ini akan kami tutup 1 menit setelah sesi presentasi yang kedua ini berakhir. Kemudian di tengah sesi kedua akan dikirimkan juga kuesioner. Tolong Bapak isi sebagai data kehadiran dan guna mendapatkan e-certificate. Baik, sekarang waktunya Pak Fardi Rosid untuk menyampaikan presentasinya. Silakan Pak Fardi. Baik, terima kasih Pak Arif atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Mr. Christian Alder yang telah mempresentasikan grinding mill, yaitu vertical roller mill, terutama untuk cold mill tadi, dan juga banyak pertanyaan yang disampaikan kepada beliau dan sudah dijawab. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang menyampaikan pertanyaan bisa puas. Dan kepada Bapak Triswono Nilam serta Bapak Agus sebagai perwakilan paper di Indonesia, semoga kita bisa bekerja sama yang berkelanjutan di bidang teknikal lainnya. Dan kepada seluruh peserta webinar kedua ISBI ini yang saat ini sudah bergabung, semoga Bapak Ibu sekalian dalam kondisi sehat walafiat, tetap semangat dalam kondisi apapun, dan semoga kita semua terhindar dari wabah penyakit yang saat ini terjadi. Perkenalkanlah, nama saya Fardi Rosid, yang pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan presentasi atau memperkenalkan produk simulator yang telah dibuat oleh ISBI, yaitu yang dinamakan IC Simulator. Tadi sudah dijelaskan kenapa diberi nama IC Simulator oleh Bapak Arif, ya. Kalau tadi sudah dipresentasikan tentang alatnya, saat ini saya akan mempresentasikan bagaimana cara mengoperasikan, tetapi tidak sesungguhnya, artinya menggunakan simulator terlebih dahulu. Saya melihat karena banyak manfaat dan kegunaan dari simulator ini, dari pengalaman saya selama beberapa tahun, maka kami beberapa tahun yang lalu pernah mengajukan ke Diklat Perindustrian melalui Asosiasi Semen Indonesia untuk beli simulator sebagai sarana pelatihan khususnya untuk industri semen, mulai dari raw mill, kiln, cold mill, sampai dengan finish mill. Jadi banyak dari manfaat yang bisa diambil dari simulator ini. Karena sebelum operator melakukan atau menjadi operator yang sungguhan untuk mengoperasikan pabrik yang sebenarnya, mereka sudah dilatih terlebih dahulu menggunakan simulator.
Ini karena pada saat itu ada sesuatu hal, kami menemui jalan buntu sehingga yang kami ajukan kepada Diklat Perindustrian sampai saat ini belum terwujud. Tetapi alhamdulillah kami bersyukur bahwa pada saat ini ISBI sudah bisa membuat simulator sendiri, dan yang membanggakan adalah simulator ini dibuat pertama kali dibuat oleh anak bangsa Indonesia tanpa melibatkan pihak asing. Tadi mungkin sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bapak Arif, ya, bagaimana proses pembuatannya sampai dengan proses ini bisa diuji coba dan selesai pengoperasian, bisa dilakukan, digunakan untuk pelatihan, terutama untuk cold mill dengan simulasi. Kalau ada pertanyaan, apa sih itu simulator? Jawabannya adalah, simulator adalah program atau software yang dirancang khusus untuk mengoperasikan suatu peralatan atau rangkaian proses produksi secara simulasi. Seperti itu, contoh banyak simulator yang digunakan, misalnya untuk mengoperasikan peralatan alat berat, contohnya dump truck yang besar-besar, kemudian wheel loader, eskavator, bahkan simulator untuk pesawat terbang. Simulator untuk mengoperasikan pabrik semen dan industri lain, ini juga sudah banyak yang digunakan. Nah, kelebihan dari pelatihan yang menggunakan simulator dengan pelatihan yang menggunakan secara konvensional atau tradisional bagi kami, ya, karena ada beberapa hal. Jadi kalau menggunakan simulator ini pada saat pelatihan tidak menggunakan peralatan secara langsung. Sehingga apabila terjadi kesalahan dalam operasinya, tidak terjadi kerusakan terhadap alatnya sendiri. Sedangkan cara tradisional atau konvensional, saat pelatihan atau prakteknya itu menggunakan alat yang sesungguhnya. Sehingga apabila terjadi kesalahan dalam mengoperasikan peralatan tersebut, bisa terjadi atau bisa merusak peralatan secara fatal. Contohnya mengoperasikan pesawat terbang. Kalau misalnya latihannya itu menggunakan pesawat langsung, kalau seandainya ada terjadi kesalahan operasi, ya pesawat terbangnya akan jatuh dan lain sebagainya, atau ada kerusakan di dalam pengoperasian pesawatnya. Kemudian mengapa kok diperlukan simulator? Yang pertama adalah aset, yang kedua aspek safety, yang ketiga keterampilan. Nah, kalau tadi saya sudah sampaikan bahwa alat-alat berat seperti dump truck dan sebagainya tadi, pesawat terbang, pabrik semen atau industri lain, itu mempunyai nilai yang tinggi atau harga yang mahal. Yang nilainya lebih dari puluhan miliar, ratusan miliar, bahkan sampai triliun. Jadi apabila tadi terjadi kerusakan untuk pelatihan saja, misalnya ya, dalam pelatihan menggunakan pabrik yang sungguhan atau pesawat yang sungguhan, begitu ada kesalahan tadi. Nah, ini kira-kira aset yang segini mahal, apakah ini mau dibiarkan? Saya rasa tidak. Jadi perlu simulator itu sebelum mengoperasikan, ini harus dilatih dulu sampai benar-benar terampil. Yang kedua adalah aspek safety atau keamanan, keamanan dan keselamatan. Yang dimaksud di sini adalah aman alat, aman prosesnya dalam pengoperasian, dan aman manusia. Sering kita dengar bahwa, karena ini khusus untuk cold mill ya, sering kita dengar bahwa pengoperasian cold mill paling tidak satu kali pernah mengalami kebakaran atau ledakan. Ya. Jadi kalau misalnya tadi dikatakan sampai ada ledakan atau kebakaran, itu benar-benar menggunakan untuk latihan. Nah, berapa kerugian yang diakibatkan oleh itu semuanya. Nah, dengan simulator itu kita bisa simulasi
misalnya terjadi kebakaran atau sebelum terjadi kebakaran. Nah, apa yang harus dilakukan oleh operator sebelumnya untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi kebakaran? Misalnya ada tendensi O2 berlebih atau CO berlebih dengan suhu yang berlebih, kemudian terjadi ledakan misalnya ya. Apa yang harus dilakukan? Nah, itu bisa disimulasi di dalam simulator itu. Nah, untuk mengoperasikan peralatan tersebut itu dibutuhkan keterampilan tersendiri atau orang-orang yang diberi wewenang khusus dan sudah dianggap kompeten atau artinya itu sudah melalui uji kompetensi. Yang ketiga adalah keterampilan. Karena untuk mengamankan aset dan keamanan tadi itu dibutuhkan orang-orang yang benar-benar terampil. Nah, untuk bisa terampil itu kalau misalnya menggunakan pelatihan yang konvensional itu menggunakan peralatan sungguhan, dilatih oleh seniornya sampai berbulan-bulan bahkan bisa tahunan baru ya tergantung kemampuan cara memahami peralatan itu sendiri. Tetapi dengan menggunakan simulator ini lebih mudah. Jadi sebelum mengoperasikan peralatan yang sesungguhnya, operator atau calon operator dilatih terlebih dahulu menggunakan simulator, baru kemudian setelah itu diuji kompetensi dan boleh mengoperasikan pabrik yang sesungguhnya. Artinya dalam hal ini untuk mengoperasikan peralatan yang mempunyai nilai AC tinggi, kemudian aspek safety-nya juga tinggi, itu operatornya harus mendapatkan SIM khusus atau sertifikat khusus. SIM artinya surat izin mengoperasikan. Ya seperti itu, mengoperasikan alat berat. SIM-nya berbeda dengan SIM-nya untuk mengoperasikan pesawat dan sebagainya. Jadi ada SIM khusus karena ada keterampilan khusus yang harus diberikan kepada calon operator atau operator yang sedang mengoperasikan peralatan tersebut. Kemudian simulator cold mill. Simulator cold mill ini dibuat khusus untuk mengoperasikan cold mill. Yang tampilan monitor dan parameter kontrolnya dibuat mirip dengan tampilan untuk mengoperasikan cold mill yang sesungguhnya. Ini tujuannya adalah agar calon operator atau operator ini lebih familiar dengan pabriknya sendiri. Jadi mungkin yang akan kami tampilkan nanti adalah salah satu saja. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu nanti menginginkan, ingin memiliki, ya silakan aja nanti order, kami akan bisa membantu untuk membuatkan seperti monitor yang ada di pabrik Bapak Ibu sekalian. Jadi simulator ini banyak manfaatnya. Yang pertama adalah dipersiapkan untuk operator atau calon operator yang dipersiapkan untuk mengoperasikan pabrik yang sesungguhnya, misalnya untuk pabrik baru atau menggantikan operator senior yang sudah naik jabatan atau menjelang pensiun. Nah, semuanya itu kan harus dipersiapkan supaya pada saat nanti peralihan tidak terjadi kekosongan atau belajar yang terlalu lama sehingga operator sudah siap seandainya akan menggantikan yang lainnya atau yang senior maupun yang sudah mau pensiun. Kemudian mengapa ISBI kok memprioritaskan simulator cold mill ini? Tadi mungkin sudah disinggung oleh Bapak Arif ya. Karena cold mill mempunyai risiko yang paling tinggi di antara unit-unit lain di industri semen. Itu yang pertama. Jadi satu, kenapa mempunyai risiko tinggi? Karena yang diproses ini adalah bahan bakar. Ya, berbeda dengan yang lain. Yang diproses adalah bahan bakar. Jadi pada saat pengoperasian ini tidak hati-hati atau tidak teliti, bisa terjadi ledakan dan kebakaran. Kemudian yang kedua adalah cold mill ini digunakan bukan hanya di pabrik semen, tapi digunakan di industri lain. Satu contoh misalnya pabrik pengolahan logam, baik itu baja, kemudian emas, nikel dan ferronikel, kemudian kalsium karbonat, juga power plant.
semua industri yang menggunakan bahan bakar batu bara atau coal dan menggunakan coal mill, ini simulator bisa digunakan. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan PBK atau pelatihan berbasis kompetensi. Saat ini semua orang harus mempunyai sertifikat. Artinya yang terkait dengan operator ya. Ya, sesuai dengan SKKNI, yaitu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Nah, yang di dalamnya pelatihan tersebut ada pengetahuan dan keterampilan yang harus disampaikan kepada peserta. Nah, untuk menyampaikan materi keterampilan ini bisa menggunakan simulator atau menggunakan peralatan yang sesungguhnya. Selama ini mungkin masih menggunakan peralatan yang sesungguhnya. Nah, dengan simulator ini lebih mempermudah. Pertama untuk pelatihan, yang kedua adalah untuk asesmen. Terus terang kami juga, saya pribadi punya pengalaman sebagai asesor. Jadi pada saat mengakses peserta yang uji kompetensi, itu mengalami kesulitan. Satu contoh misalnya, kalau dengan menggunakan peralatan yang sesungguhnya, seperti di dalam pelatihan kan harus sesuai dengan SKKNI. Misalnya kita asesor minta melakukan heating up ya sesuai dengan prosedurnya. Nah, kalau menggunakan peralatan yang sesungguhnya nggak mungkin karena coal mill sedang beroperasi. Nggak mungkin di stop kemudian di start lagi. Tetapi dengan menggunakan simulator itu semua bisa dilakukan. Mulai start heating up, kemudian stop, mendadak dan sebagainya itu bisa dilakukan. Kemudian stop emergency atau stop normal itu semuanya bisa dilakukan dengan menggunakan simulator. Nah, berikutnya adalah manfaat dan kegunaan simulator coal mill. Yang pertama adalah mempermudah pemahaman atau pengetahuan, pengetahuan dan mengasah keterampilan. Kalau pengetahuan dengan hanya di kelas mungkin hanya membayangkan, peserta ini hanya membayangkan. Tetapi dengan menggunakan simulator itu bisa mencoba sendiri. Jadi selain pengetahuan yang didengar dan melihat, bisa merasakan sendiri dan mencoba sendiri. Nah, di sini akan lebih mudah untuk proses belajarnya. Nah, ini juga bisa dipakai untuk menyeleksi calon operator. Dengan mengikuti pelatihan yang menggunakan simulator ini, seandainya nanti yang di akhir sesi ada tes evaluasi, dari beberapa orang itu bisa diseleksi dan dipilih menjadi calon operator atau operator yang akan mengoperasikan pabrik. Kalau seandainya pabrik baru, ya itu yang dipersiapkan untuk menjadi operator yang terbaik. Kemudian yang kedua adalah yang tadi udah untuk seleksi operator. Yang ketiga adalah untuk inovasi atau improvement. Nah, ini bisa digunakan bagi para engineer yang aktif, terutama yang untuk improvement atau inovasi. Salah satu contoh misalnya saat ini banyak rokul yang digunakan itu tidak semuanya kualitasnya bagus. Kadang-kadang kan apa adanya. Ada yang low kalori ya harus digiling. Kemudian middle kalori, ya syukur-syukur bisa mendapatkan high kalori. Sehingga akan lebih safe atau lebih aman pada saat mengoperasikan coal dengan kalori yang tinggi. Karena volatile metalnya rendah. Nah, ini bisa diuji coba kepada operator atau menggunakan simulator ini. Bisa diuji coba, misalnya kita sedang mengoperasikan coal mill yang menggunakan low kalori. Nah, ini bisa diuji coba. Kemudian dengan hard group Grain Ability Index atau HGI dinaikkan atau diturunkan. Ini bisa diuji coba di simulator ini. Nah, nantinya setelah mendapatkan operation yang stabil, itu bisa dibuat standar operation baru yang akan diberikan ke operator. Jadi ada improvement untuk membuat standar operation yang baru yang selama ini mungkin hanya ngikutin yang lama atau yang sebelumnya.
Kemudian yang keempat adalah untuk pelatihan atau asesmen atau sertifikasi ini. Yang tadi sudah saya sampaikan, untuk pelatihan itu dari tingkat dasar juga bisa menggunakan simulator. Untuk seleksi operator juga menggunakan pelatihan cold mill simulator ini. Nah, yang asesmen dan untuk sertifikasi ini bisa digunakan pada saat operator yang akan mengikuti uji kompetensi. Itu bisa di training terlebih dahulu 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Kemudian pada saat sertifikasi atau uji kompetensi itu menggunakan simulator, itu lebih mudah, artinya tidak akan mengganggu pekerjaan atau tidak akan mengganggu cold mill yang sedang beroperasi. Kemudian yang kelima adalah efisiensi biaya. Di samping tadi keuntungan kalau seandainya kita menggunakan simulator dengan pelatihan yang menggunakan cara tradisional atau konvensional, menggunakan alat langsung. Itu keuntungannya. Yang kedua adalah operator yang sudah dilatih menggunakan simulator ini, ya terutama untuk menghindari hal-hal yang menyangkut kesalahan operasi dan lain sebagainya bisa dihindari sehingga tidak akan merusak peralatan yang dioperasikan. Berikut adalah tampilan dari simulator cold mill, baik cold mill secara umum yang selama ini saya gunakan untuk mengajar simulasi. Ini salah satu contoh saja. Mungkin yang punya ini salah satu pabrik di Indonesia, mungkin Semino Gemilang punya seperti ini. Ini salah satu vendor yang dulu pernah saya pakai untuk mengajar training beberapa tahun. Dari mulai tahun 2011 sampai 2015 saya ngajar simulator. Nah, ini terlihat tampilannya sangat sederhana. Artinya hanya poin-poin penting saja yang digunakan untuk untuk pengoperasian cold mill. Untuk pengoperasian cold mill. Misalnya di dalam cold mill ini ada kontrol untuk material bed, pressure control, delta pressure, kemudian vibrasi, ya. Nah, ini hanya poin-poin pentingnya saja. Berbeda dengan apa yang dibuat oleh ISB, ini salah satu contoh. Ada beberapa hal mungkin bisa dibandingkan. Kalau ini kita tidak bisa request, artinya saya minta sesuai dengan apa yang ada di dalam pengoperasian pabrik saya. Jadi kalau misalnya beli ini ya adanya ini. Ini bisa dipakai untuk training secara umum. Akan tetapi di ISB kita bisa melayani, jadi membuat display simulator sesuai dengan mimik diagram atau display monitor yang digunakan di pabrik masing-masing. Ya. Yang kedua, trend display. Kalau yang tadi tidak ada trend display. Nah, untuk mengontrol ini, trend display ini tujuannya adalah untuk mengontrol perubahan parameter melalui grafik. Ini yang umum ya. Tetapi kalau misalnya dalam kontrol sesungguhnya ya ini harus ada gitu. Kemudian button control, ini untuk startup peralatan, alarm system, interlocking system, dan simulation control. Salah satu contohnya nanti akan saya jelaskan. Nah, ini contoh tampilan displaynya. Mungkin yang mempunyai display seperti ini ya di salah satu pabrik semen yang mungkin tadi sudah disebutkan oleh Pak Arif, ini adalah dari Indarung 6 semen Indonesia Padang. Ini tidak asing lagi kalau melihat tampilan-tampilan seperti ini. Ini dibuat untuk untuk mengisi roll bin yang dipersiapkan untuk pengoperasian cold mill. Jadi untuk tampilan untuk roll transport yang menuju ke cold bin dari hopper atau dari storage. Yang selanjutnya adalah ini display monitor utama dari cold mill. Bisa dibandingkan dari tadi tampilannya ini dibuat mirip sehingga operator yang ada di Indarung mungkin sudah nggak asing lagi. Wah, ini panel saya gitu ya, panel pabrik yang saya operasikan. Sehingga pada saat ada pelatihan yang menggunakan panel pabriknya sendiri itu sudah tidak asing lagi ya. Jadi
mungkin kalau tadi simple, ini dibuat agak detail. Jadi kalau tadi transport itu nggak ada skru, nggak ada apa. Nah, tampilan ini ada skru, kemudian dust collector, semuanya sesuai dengan apa yang ada di dalam pabrik Indarong 6 ya untuk saat itu, karena yang kita gunakan adalah pabrik itu. Nah, nanti kalau seandainya Bapak Ibu sekalian request atau ingin dibuatkan sesuai dengan pabriknya masing-masing, ya monggo silakan, kami siap membantu. Nah, ini adalah untuk tampilan coal burner. Nah, ini tujuannya adalah untuk operator mengetahui berapa sih pemakaian yang digunakan di calciner atau di kiln. Ini seandainya dengan menggunakan kiln, ya, ini untuk pabrik semen. Akan tetapi nanti misalnya digunakan untuk power plant, kemudian di pabrik industri lain, misalnya pengolahan baja. Nah, setelah dari coal mill ini bahan bakar dialirkan kemana? Nah, nanti akan dibuatkan juga sesuai dengan permintaan. Sehingga ini bisa digunakan untuk mengontrol operasi dari operator sendiri, ya. Berapa ton yang harus diproduksi sehingga coal mill tetap beroperasi, kemudian unit yang lain yang terkait dengan coal mill ini bisa lancar dalam operasinya. Kemudian ini adalah grup start stop untuk coal mill system. Ini juga dibuat mirip supaya untuk mengoperasikan itu tidak salah atau tidak berbeda dengan yang dioperasikan di pabrik masing-masing. Nah, di sini untuk mengoperasikan start stop peralatan di coal mill ini tentunya disesuaikan dengan standar operation dari pabrik masing-masing, ya. Kalau secara umum untuk mengoperasikan pabrik, mungkin yang pertama harus dari fine coal dulu, transportnya dijalanin, dust collector, dan seterusnya. Akan tetapi kalau misalnya pabrik yang lain itu mempunyai standar operation yang tersendiri atau berbeda, karena di sini juga tadi sudah disinggung, ada Atox coal mill, ada paper, kemudian ada Lucy, ada Polisius, dan sebagainya. Tentunya parameter operasinya juga berbeda-beda. Jadi kami yang akan membantu Bapak Ibu sekalian sesuai dengan pabrik yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian, terutama menggunakan peralatan apa coal mill-nya dan parameter kontrolnya seperti apa, kami akan mengikuti untuk proses itu. Kemudian tadi saya sampaikan ada trend display. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengontrol parameter penting dalam pengoperasian coal mill. Salah satu contoh ini adalah heating proses. Apa sih heating proses yang dikontrol? Misalnya bukaan damper, inlet hot gas, kemudian outlet temperatur mill, nah, kemudian ada bukaan damper, ID pen atau coal mill pen, dan seterusnya. Nah, ini bisa dipilih dan ini bisa diganti sesuai dengan apa yang harus dilihat dalam tren tersebut. Kemudian ini button control yang digunakan untuk mengoperasikan simulator. Ya, untuk mengoperasikan simulator. Jadi ada start stop tadi, ya disesuaikan apa alatnya yang mau di start stop, ya. Ini ada button kontrolnya. Misalnya untuk seleksi juga, satu contoh misalnya seleksi untuk roller up, kemudian untuk grinding roller, kalau di select artinya itu akan beroperasi. Nah, ini adalah untuk set point control. Untuk mengatur set point secara proporsional, yang satu contoh aja ini untuk mengubah pressure hidrolik, damper hot gas, total bidding, speed separator. Nah, ini ada panah-panah di samping kanan kiri ini bisa digunakan untuk menaikkan dan menurunkan, ya. Satu contoh ini. Ya, kalau untuk menaikkan panah yang kecil ini hanya hitungannya 1, tetapi untuk yang nomor 2 ini per 10, dan kalau yang paling atas ini sekaligus 100. Ya. Kemudian sama juga yang ke bawah, kalau diklik yang tombol ini langsung ke 0. Dan seterusnya. Ini hampir sama, hampir mirip, ya. Kemudian alarm system. Nah, ini sama juga dengan pada saat kita mengoperasikan coal mill di pabrik yang sesungguhnya, ini ada alarm pasti, ya. Ada H1, H2, kemudian LO1, LO2, ya. Ini yang
ada tulisan max 1 artinya peringatan pertama. Nah, satu contoh misalnya temperatur, outlet mil, kemudian vibrasi, grinding mil, O2 dan CO ya. Nah, peringatan ini di dalam simulator juga ditunjukkan dengan warna merah blinking dan juga ada suara, ada tone-nya. Ya, ada suara. Kalau di laptop ya bunyi pip ya. Gitu. Kemudian untuk interlocking system. Nah, interlocking system ini saya bagi menjadi dua, yaitu interlocking start dan interlocking stop. Untuk interlocking start, satu contoh untuk start peralatan sesuai dengan urutan prosedur sesuai dengan pabriknya masing-masing tadi sudah saya sampaikan. Dan yang dipersyaratkan, kalau yang start peralatan itu harus sesuai dengan urutannya. Nah, yang dipersyaratkan ini adalah satu contoh. Misalnya untuk mengoperasikan mill drive, outlet mill temperatur harus mencapai suhu 60 derajat misalnya. Kalau di bawah 60 derajat, belum bisa di start untuk mill drive-nya. Kemudian untuk interlocking stop, peralatan akan stop secara interlock apabila ada salah satu parameter melewati limit maksimum 2. Misalnya vibrasi mill ya, di atas 10, outlet temperatur misalnya di setting 75. Melewati 75 mil akan stop, kemudian hot gas akan nutup dan seterusnya. Ini mengikuti prosedur sesuai yang ada di pabrik Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk simulator kontrol ini, nah ini bedanya dengan pabrik yang sesungguhnya. Kalau di pabrik sesungguhnya itu kalau misalnya kita mau makan atau mau ke belakang ya, nggak bisa di pause dulu. Tetapi dengan menggunakan simulator, saya mau break dulu. Nah, cool meal-nya di pause, di stop dulu, artinya ya di hold dulu. Nah, kemudian setelah selesai istirahat atau selesai makan, kemudian restart lagi. Nah, kelebihannya lagi adalah setelah restart itu adalah parameter yang terakhir tadi di hold. Nah, kalau pabrik sesungguhnya nggak bisa, ya. Pabrik mau ditinggal istirahat, saya mau hold dulu, nggak bisa. Jadi harus tetap jalan, beroperasi terus. Kemudian ada untuk mengatur kecepatan simulasi. Nah, kecepatan simulasi ini bisa diatur sesuai dengan keinginan kita, mulai dari angka 1 sampai 10 kali kecepatan waktu yang biasa. Ya. Kalau misalnya waktu biasa ini 1 jam, kalau misalnya kita setting 5, berarti dalam 1 jam waktu normal itu bisa hanya 12 menit. Itu sama dengan 1 jam dan seterusnya. Kemudian di sini juga dilengkapi untuk cleaning. Ya. Kalau seandainya mill stop itu blackout, karena blackout misalnya ya dalam uji coba nanti. Kemudian mau keluar, mau mengoperasikan lagi, itu harus di cleaning dulu karena di material bednya masih tinggi. Kemudian bagaimana cara kerja simulator untuk pelatihan dan cara pengoperasiannya. Di sini akan kami jelaskan. Ya, secara singkat ada beberapa video nantinya. Nah, Anda semua yang ingin merasakan gimana cara mengoperasikan ya harus ngikut training dulu. Itu yang pertama. Ya, harus ngikut training simulator cold mill atau mengoperasikan cold mill dengan simulator. Nah, training simulator ini kami bagi menjadi 3 kelas, yaitu basic training, advanced training, dan pre-assessment training. Nah, yang basic training ini adalah untuk kelas pemula atau calon operator, yang tadi mungkin sudah saya singgung, jadi untuk seleksi operator dan seterusnya menggunakan basic training. Kemudian advanced training ini ditujukan untuk operator yang sudah dipilih menjadi operator, kemudian dimantapkan lagi supaya bisa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan lebih. Nah, yang ketiga adalah untuk pre-assessment. Jadi sebelum operator itu di-assess atau diuji kompetensi mengikuti uji kompetensi, di training dulu 1 hari atau 2 hari sebelumnya, kemudian saat uji kompetensi sudah bisa menggunakan simulator juga. Nah, maksimum peserta dari training simulator ini adalah 10 orang. Untuk saat ini ya, untuk saat ini 10 orang. Kemudian bisa diselenggarakan di classroom. Kalau kondisinya seperti ini rasanya nggak bisa di classroom. Ya. Kalau nanti misalnya sudah selesai pandemi mungkin
di in-house training maupun di classroom ISB ini bisa dilakukan. Nah, untuk saat ini yang memungkinkan adalah training secara online. Jadi nanti mungkin trainernya ada di ISB, kemudian pesertanya ada di pabrik, Bapak-Bapak, Ibu sekalian. Nah, ini ada training umum dan general atau general. Artinya pesertanya bisa dari berbagai industri. Ya, bukan hanya di salah satu pabrik semen aja, tetapi bisa misalnya dari semen Padang, semen Tonasa dan sebagainya digabung ya menjadi 10 orang tadi baru mengadakan training. Kemudian training khusus ini adalah pesertanya khusus dari salah satu industri yang menginginkan untuk melakukan training atau mengadakan training. Nah, ini layout dari IC simulator ya. Ini servernya ada di ISB, kemudian melalui jaringan internet ya. Nah, ada 10 peserta tadi yang persyaratannya adalah masing-masing harus diinstal Java, Java runtime ya. Kemudian syarat yang kedua harus ada sinyal internet. Nah, ini bisa menggunakan kabel internet, Ethernet atau intranet di dalam perusahaan juga. Kalau seandainya melakukan trainingnya di in-house training. Nah, kalau menggunakan jaringan internet semua tanpa kabel, menggunakan WiFi atau jaringan internet itu. Kemudian ini ada trainer atau tutor. Trainer ini bisa mengontrol ke 10 peserta. Jadi apa yang dilakukan oleh masing-masing operator atau peserta tadi itu bisa dikontrol oleh tutor atau trainer. Kemudian contoh pengoperasian Goldmail yang pertama membuka program bagaimana cara login, kemudian start setting up Goldmail, start up Goldmail. Ini ada contoh sedikit mungkin cuplikan saja. Ya, untuk lebih jelasnya ya Anda harus Bapak Ibu sekalian harus mengirim peserta untuk kami training sehingga bisa lebih paham bagaimana cara mengoperasikan simulator ini atau simulator untuk pengoperasian Goldmail. Ya. Ini adalah salah satu contoh. Ya, nanti admin ISB akan mengirimkan file untuk digunakan sebagai simulasi atau mengoperasikan pabrik menggunakan simulator ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian bisa membukanya di masing-masing laptop. Nah, ini cara loginnya. Kemudian setelah masuk ke login, Anda harus memilih student 1 sampai 10, mana yang harus dipilih, salah satu saja. Kemudian ketik passwordnya dan juga ketik nama pesertanya. Ini contohnya. Jadi setelah itu ketik nama, yang akan tampil kemudian setelah login, yang akan tampil kemudian adalah seperti ini. Nah, ini adalah tampilan pertama yang saat kita login adalah seperti ini. Anda bisa lihat. Jadi ada pergerakan, misalnya pengisian rokol ke Coolbin, ya ke Coolbin. Ini bisa dilakukan secara otomatis maupun secara manual oleh operator. Secara otomatis misalnya diotomatiskan dengan level roll bin, sehingga start stopnya belt conveyor itu ditentukan oleh level. Kemudian ini adalah untuk start stop, tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini sesuai dengan SOP yang ada di pabrik Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini adalah tampilan utama dari Goldmail. Nah, ini apakah kita mau melakukan heating up yang berapa menit ya. Kalau untuk heating up setelah Goldmail stop misalnya antara 20 sampai 30 menit untuk Goldmail yang baru. Kalau seandainya Goldmail-nya hanya stop sebentar, mungkin tidak terlalu lama untuk heating up-nya. Nah, ini bisa dilakukan untuk heating up. Jadi ini adalah salah satu video yang bisa ini. Untuk start stop-nya adalah mengikuti, tadi sudah saya sampaikan, ya, mengikuti prosedur
operasional dari pabrik masing-masing. Ya. Nah ini salah satu contohnya, tadi menggunakan tombol apa saja. Nah ini setelah di-stack, kemudian running, yang warna hijau itu sudah running, yang kuning udah ready. Ya, dan seterusnya sampai selesai semua dioperasikan, baru kemudian untuk heating up. Apa yang harus dilakukan pada saat heating up? Nah, pada saat heating up, misalnya pertama kali harus membuka jalur gas panas, misalnya membuka ID pen damper pertama kali, baru kemudian setelah semua ready, peralatan ready, ya, membuka atau menjalankan booster fan, kemudian dibuka dampernya, dinaikkan speednya. Nah ini secara berurutan, ya, Bapak Ibu bisa lihat pergerakan parameternya, ada suhu yang naik, selalu naik karena ini kondisinya sedang heating up. Baik, kemudian selanjutnya setelah heating up selesai, mungkin tadi sudah saya sampaikan bahwa ada persyaratan untuk start mill drive. Start mill drive itu misalnya di outlet mill ini harus melewati 60 derajat. Nah ini bisa dikontrol juga menggunakan tren ya, untuk heating up-nya atau untuk feeding itu bisa dikontrol di sini. Nah ini adalah salah satu contoh. Saya tidak akan panjang lebar untuk di sini karena untuk lebih jelasnya Anda harus merasakan sendiri, Bapak Ibu harus merasakan sendiri melalui trainingnya. Karena kalau misalnya untuk training dalam waktu yang singkat ini untuk bagaimana cara mengoperasikan cold mill sampai mendapatkan kualitas yang baik, di sini ada kontrol kualitas. Ya, kalau yang residunya tinggi ini juga akan berwarna merah ya. Kemudian di sini ada produknya, ton per jamnya berapa, disesuaikan dengan kapasitas cold mill yang Bapak Ibu sekalian operasikan. Nah, ini adalah salah satu contoh saja. Barangkali Bapak Ibu sekalian menginginkan pelatihannya, kemudian juga ingin memiliki simulatornya, jangan segan-segan menghubungi kami, yaitu hubungi Bapak Arif Sahlan yang pertama, kemudian Bapak Gusti Hidayat di ISBI. Kami siap untuk membantu Bapak Ibu sekalian. Demikian presentasi dari saya untuk apa kegunaan dan manfaat dari simulator cold mill ini bagi pengoperasian pabrik penggilingan coal. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.